Halo teman-teman, perkenalkan aku Marta. Aku di sini tidak sendiri loh, tapi aku ditemani sama teman-temanku. Ada Melita, Wahyu, Yogi, dan Cindy. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang minyak bumi. Selamat menyaksikan. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon, dan terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lalu senyawa apa saja yang mengandung di dalam minyak bumi? Minyak bumi sebagian besarnya atau 90% hingga 97% mengandung senyawa hidrokarbon. Dari senyawa hidrokarbon yang paling utama dan paling banyak adalah senyawa alkana, kemudian sikloalkana, lalu senyawa aromatik. Kemudian selain senyawa hidrokarbon, sebagian kecil dari minyak bumi terdiri dari senyawa-senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen maupun oksigen. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, pertama kali yang harus dilakukan adalah penambangan atau pengeboran. Kemudian, dari hasil pengeboran akan diperoleh minyak mentah. Minyak mentah yang berwujud cairan kental hitam ini belum bisa dimanfaatkan ya. Agar bisa dimanfaatkan, maka minyak mentah ini harus diolah terlebih dahulu melalui proses penghilangan minyak. Pada proses kilang minyak ini terdiri dari dua tahap. Pengolahan minyak bumi tahap pertama yaitu destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat merupakan proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didih. Destilasi bertingkat akan menghasilkan 5 fraksi. Fraksi pertama yang mengandung LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor. Fraksi yang kedua disebut nafta. Dari nafta ini pada pengolahan selanjutnya akan diperoleh bensin atau bahan petrokimia yang lain. Fraksi ketiga yaitu fraksi yang mengandung kerosin atau aftur. Fraksi keempat, fraksi yang mengandung solar. Solar biasanya digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Lalu fraksi kelima, parafin dan residu. Residu ini berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon yang lain, dan sisanya sebagai aspal. Pada pengolahan minyak bumi, tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan, hasil penyelingan pada tahap pertama. Proses yang dimaksud yang pertama adalah perangkahan. Pada proses perangkahan, yang dilakukan adalah perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan karbon, alkilasi, reformasi, isomerisasi. Kemudian proses yang kedua disebut dengan ekstrasi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelar. Selanjutnya yang ketiga disebut kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Proses selanjutnya disebut treating, yaitu pembersihan dari kontaminasi. Nah, itu tadi video penjelasan tentang minyak bumi dari kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.